Malaysia kini digugat lebih dari 300 juta ringgit setelah membatalkan kontrak helikopter Black Hawk. Malaysia now faces a large... Pernahkah kita mendengar bahwa sebuah negara digugat senilai ratusan juta ringgit karena membatalkan kontrak sewa helikopter? Malaysia kini menghadapi gugatan 353 juta RM karena membatalkan kontrak sewa helikopter Black Hawk. Apakah ini pembatalan yang sah? Mengapa Aero3 menuntut? Dan apakah Malaysia akan dipaksa untuk bayar jutaan? Di video ini, kita kupas tuntas kenapa ini bisa terjadi. Helikopter UH-60 Black Hawk adalah helikopter utilitas buatan AS yang banyak digunakan di militer berbagai negara karena keandalan dan kapasitas angkutnya. Pada Mei tahun 2023, Malaysia, melalui firma lokal bernama Aero3 Defense dan Services SDN BHD, menandatangani kontrak sewa helikopter Black Hawk selama 5 tahun senilai sekitar 187 juta RM. Kontrak tersebut ditandatangani dalam konteks kebutuhan mendesak Malaysia akan helikopter medium lift sebagai pengganti sementara keperluan tempur dan logistik, setelah helikopter lama mulai menua. Namun sejak awal, banyak tantangan muncul. Kontrak menetapkan bahwa 2 helikopter harus dikirim dalam 6 bulan setelah surat penerimaan, acceptance letter, dan 2 helikopter berikutnya dalam 9 bulan. Aero3 mengajukan beberapa perpanjangan batas waktu karena alasan-alasan seperti persyaratan teknis, pelatihan pilot, dan terutama persetujuan dari Amerika Serikat terkait ekspor, International Traffic in Arms Regulations, ITAR. MINDEF, Ministry of Defense, juga sempat memberikan ultimatum, jika Aero3 tidak menyerahkan helikopter pada Oktober tahun 2024, kontrak akan dibatalkan. Pada tanggal 19 September tahun 2025, Aero3 mengajukan gugatan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap Kerajaan Malaysia, Kementerian Pertahanan, dan Sekretaris Jenderal Kementerian. Nilai tuntutan mencapai 353 juta ringgit Malaysia, kalau dirupiahkan menjadi 1,38 miliar rupiah. Dalam tuntutannya, Aero3 meminta agar pembatalan kontrak pada tanggal 31 Oktober tahun 2024 dinyatakan null and void, tidak sah, dan meminta ganti rugi berupa 17,5 juta RM sebagai ganti rugi khusus, special damage, 38,7 RM sebagai further damage, 38,7 juta dolar Amerika atau sekitar 297,3 juta ringgit Malaysia. Aero3 juga menuntut agar kerajaan tidak menggunakan jaminan bank sebesar 1,87 juta RM yang diserahkan Aero3. Mereka berargumen bahwa pembatalan dilakukan secara tidak adil, karena keterlambatan disebabkan faktor luar seperti masalah ITAR, perang Rusia-Ukraina, persetujuan yang tertunda, dan kegagalan pihak kementerian membantu masalah pembiayaan. Pemerintah Malaysia, melalui Menteri Pertahanan Muhammad Khaled Nordin, menyatakan siap menghadapi gugatan dan akan mempertahankan posisi melalui jalur hukum. Namun, pertahanan menyatakan bahwa pembatalan adalah sesuai kontrak, Aero3 telah diberikan perpanjangan waktu yang cukup, dan bahwa tanggung jawab pengiriman helikopter tetap berada pada pihak kontraktor. Kementerian juga bilang bahwa tidak ada pembayaran yang dilakukan kepada Aero3 selama kontrak aktif karena gagal memenuhi syarat pengiriman. Selain gugatan hukum, kontroversi ini makin memanas ketika Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, menggunakan istilah flying coffins untuk menyebut helikopter-helikopter Black Hawk bekas yang ditawarkan. Memperingatkan bahwa Malaysia tidak boleh membeli helikopter tua dan bekas yang bisa membahayakan keselamatan pilot, Raja bahkan mengingatkan agar Kementerian Pertahanan tidak mengulangi kesalahan masa lalu seperti pembelian Skyhawk di era 1980-an. Istilah ini menarik perhatian publik dan memberi tekanan tambahan terhadap pemerintah, karena bukan hanya aspek finansial, tetapi juga keselamatan nasional. Jadi, siapa yang benar? Aero3 tentu punya argumen bahwa banyak keterlambatan di luar kendali mereka. Tapi pemerintah juga punya dasar bahwa penyerahan tidak terjadi sesuai jadwal, bahkan setelah perpanjangan. Apakah kerajaan punya tanggung jawab moral atau kontraktual untuk membantu menyelesaikan hambatan administratif seperti ITAR atau pembiayaan, dampak reputasi dan keuangan? Jika Aero3 menang dalam gugatan, kerugian negara bisa besar. Jika pemerintah berhasil mempertahankan pembatalan, tetap muncul pertanyaan soal transparansi. Akhirnya, keselamatan, kecaman Raja menambah dimensi baru. Bila helikopter itu benar-benar tua dan berisiko, pembatalan mungkin dibenarkan. Tapi jika tuduhan flying coffins hanya retoris, maka nilai gugatan makin besar.
Publik dan parlemen akan menuntut transparansi lebih besar dalam pengadaan alat perang. Reputasi Malaysia di mata investor dan kontraktor bisa terpengaruh jika gugatan berlangsung lama, bisa mengganggu anggaran pertahanan dan kesiapan militer. Kesimpulannya, kasus pembatalan kontrak sewa Black Hawk bukan sekadar soal digugat atau membatalkan kontrak. Ini soal kepercayaan, transparansi, keselamatan, dan bagaimana pemerintah dan kontraktor berkomitmen terhadap kewajiban mereka. Dari kasus ini, ada pelajaran besar bagi pertahanan Malaysia, bahwa kekuatan militer bukan hanya diukur dari senjata dan helikopter yang dimiliki, tapi juga dari ketepatan keputusan, integritas kontrak, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Setiap alutsista, setiap perjanjian, adalah transparansi dan kepercayaan. Kepercayaan dari rakyat, dari mitra internasional, dan dari para prajurit yang menggantungkan nyawa pada keputusan di balik meja rapat. Maka, biarlah gugatan ini menjadi cermin, bahwa dalam dunia pertahanan, transparansi dan profesionalisme adalah senjata yang tak kalah penting dari rudal dan pesawat tempur. Malaysia harus belajar, agar di masa depan, tak ada lagi kontrak tergesa, tak ada lagi proyek asal jadi, dan tak ada lagi kebijakan yang mempermalukan institusi pertahanan sendiri. Sebab pada akhirnya, kehormatan sebuah angkatan bersenjata tidak dibangun di langit oleh helikopter, tapi dijaga di darat, oleh kejujuran dan tanggung jawab. Jika kamu tertarik mengikuti update selanjutnya, pastikan subscribe, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love